dari kelompok 4. Ini mahasiswa juga, Pak? Oh bukan. Saya lagi touring. Sales. Lagi sales ember. Oke, materi yang mau kita bawakan adalah pengolahan limbah plastik yang kita manfaatkan untuk menjadi perkakas sebenarnya. Tapi lebih simpel ember. Karena bisa limbah plastik itu bisa kita jadikan apapun benda bermanfaat di rumah kita. Bisa kita bikin meja, apapun bisa. Nah, cara pengolahannya yang pertama itu kita bikin molding. Bikin molding dulu. Bikin molding. Cetakannya. Kita menggunakan prototype. Prototype-nya bahannya ini itu dari cetakan silikon rubber. Jadi dia bilang apa? Poli apa? Copper sustain. Ada silikon rubber dan juga Ini Bang. Mungkin biar nggak getar-getar itunya gerak-gerak. pertama prototype-nya bahannya dari silikon rubber. Beli. Ini yang akan dibuat Sinian sini. Angle yang bagus. untuk membuat cetakan kita menggunakan menggunakan infrared. Ini bisa dibeli di toko online, ini bisa online, toko kimia banyak. Kantor polisi nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Pak. Nah, nah ini kalau untuk lelehannya, ibu-ibu bisa diiris kecil-kecil dulu supaya rata. Kalau mau menggunakan kompor, apinya jangan besar-besar. Karena tujuan kita adalah melunakkan si plastik sebenarnya. Ini bisa juga pakai oven bisa. Jadi yang harusnya bikin kue, bikin oven plastik harus. Jadi jangan banyak-banyak, tapi kita ini tujuannya adalah lelehan. Yang maju udah mungkin aja hubungin lo. Yang maju dapat ember, yang maju dapat ember. Yang ini yang tadi dibilang, kita bisa menggunakan silikon rubber namanya. Ini buat sebenarnya bisa serba guna, cetakan ini bisa dibuat apapun. Tapi tergantung dari cetakan atau molding yang mau kita buat. Jadi kalau untuk ember secara aktualnya bisa kita pakai pasir dipadatkan sama semen cair atau semen full. Itu bisa kita buat. Nah, pokoknya nih apinya jangan besar-besar. Sampai leleh. Ini bisa pakai kompor, bisa pakai oven. Kotor nggak? Banyak. Kita lelehkan sampai dia kenyal. Karena kalau terlalu lama dia akan menimbulkan api ya. Jadi perlu diingat, jangan besar-besar. Ini meleleh dulu. Nah ini kita ambil contoh aja. Ini bisa meleleh terus tapi jangan besar-besar. Dan sekarang kita mau melakukan pembuatan cetakannya. Cara moldingnya. Untuk pembuatan cetakan dibuat dari infraboard, dibikin menjadi kubus dengan cara dilem. Sambil dua ya. Nah ini kita menggunakan resin cair sebagai pengganti dari plastik yang dilelehkan. Ini juga bisa didapatkan di toko online, bisa toko kimia juga bisa dapat. Dan ini pun sebenarnya juga bisa dijadikan produk, tapi tidak food grade. Misalnya ibu mau bikin apa ya namanya bahan-bahan solid gitu kayak gagang pisau atau gagang golong atau ember itu bisa menggunakan resin cair namanya. Itu bisa didapetin di toko online. Bisa. Cara penyampurannya juga sama. Ini kita pakai takaran, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, dia tidak akan menggumpal
kalau terlalu sedikit tidak perlu. Kalau terlalu banyak dia tidak bisa cetak, jadi udah keras. Nah, takaran ukurannya itu 100 banding 3, 100 gram banding 3 gram. Tapi di sini kita tidak mengatakan ukuran, pakai feeling aja. Kan lebih enak pakai feeling kan? Enak gitu rasanya ya kan? Iya. Benar itu Pak. Ya. Karena kekurangannya lah kita tidak ada gelas takar di sini. Nah, nanti kalau ibu mau bikin boleh pakai gelas takar boleh. Oke Pak. Takarannya berapa, Pak? Resin, Itu namanya apa? resin cair. Resin cair. Resin cair. Enggak itu ya. Ini sebagai, bisa dibilang ini sebagai produknya yang akan kita cetak ini. Bahan utama. Nah, ini katalisnya. Katalis ini sebagai pengental. Yang seperti saya bilang, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Ibu senangnya senang-senang aja kan? Kebanyakan nggak boleh. Ya, kebanyakan nggak boleh, kekurangan juga nggak baik kan? Iya. Yang sedang-sedang aja. Kita cari nyari suami juga gitu Bu, yang sedang-sedang. Yang mau nyari Enggak. sedang aja. Mampet itu belum dibuka. Mampat belum dibuka itu mampat aduh. Grogi. Oke. Lagi dilihat ada Ini masalahnya ibu-ibu cantik semua. walaupun nenek-nenek juga nenek-nenek. Perawan tahun berapa ya Bu? Tahun masanya. Hampir dia. Nah ini kita aduk. Ya penasaran. Bisa kita bisa campur pigmen kalau Itu misalkan ada ukurannya, maksudnya di airnya itu Ya, satu air. makanya tadi saya bilang takarannya Kira-kira. 100 gram Feeling aja. banding 3 gram. 100 gram banding 3 Berasa gram. pakai feeling. Puas emang. Lebih puas ya Bu. Itu fungsinya apa tuh, Pak? Nah yang tadi adalah katalisnya ini yang penting. Ya udah dibuka ya, bisa dibuka ya. Ini pigmen warna. Ini warna supaya hidup kita lebih warna. Jadi kalau hidup kitanya putih hitam aja nggak enak kan? Sebenarnya berwarna cerah. Terserah bebas warna mau dicampur boleh, mau satu warna boleh, bebas. Nah kalau pakai feeling kita coba diukur sama adukan, semakin keras berarti dia mulai mengental dia. Iya. Ukurannya itu ya, pencetakannya itu. Ya. Ya tapi udah dimakan Bu. Langsung kontak ke atas pokoknya. Tapi ingat ya ini resin bukan food grade. Kalau misalkan ibu mau buat yang gelas, saya anjurkan yang food grade. Ini bukan food grade. Bikin pot misalnya, bikin pot. Nah, bikin pot bisa. Bikin anak bisa Bu. Tapi mainan. Iya benar. Boneka. Mainan Nah, iya. mainan anak maksudnya. Ini rasa di sini. Apalagi kalau udah nanti. Kan tadi saya bilang pakai pilih. Masalahnya kalau kurang dia akan memeras. Tapi kalau pakai takaran tadi 100 gram banding 3 gram. Dan itu pengerasannya itu sampai 12 jam. Lama. Ini wangi ya mas. Nah, udah kental gini, Ini wangi. kita cetak. Nah, ini pembuatan ini pembuatan cetakannya menggunakan silikon rubber. Di Semangga tuh Silikon rubber. Nah kalau yang aslinya kita bisa pakai pasir. Nah itu contohnya ada di belakang sini. Tapi memang kurang maksimal kita bikin. Untuk ini itu pasir Itu belum ibaratnya belum finishing, cetakan itu belum finishing. Tapi bisa. campur plastik boleh. Nah ini udah mengental. Ditaruh. apa itu? Balik. Mas yang bawa. Nah untuk ini campurannya 70 banding 30. Kita tuang cetakan. Nah biarkan dia sampai keluar si dalamannya tadi yang mencetak. Kalau kurang nanti kita tambahkan lagi. Ini katalisnya bikin kurangnya. Itu brand. Nah ini
Penuh kayak luber, luber. Ya memang. Emang harus luber. Kalau nggak luber nggak enak. Iya, iya. Nah ini diamkan saja. Nanti setelah ini mengering, kita bisa lakukan finishing. Kita rapiin pakai pisau. Oh, iya. Ini ketawanya. Itu tadi yang dibakar Nah itu mana ya? ini contoh kalau kita mau pakai plastik bu. Ibu penasaran sama yang ini kayaknya. Iya emang. Yang dibakar tadi. Oke. Jadi diaduk sampai merata. Jadi tadi yang saya bilang kalau untuk reelnya ini jangan full begini, dia nggak akan cepat meleleh. Apa akan meleleh? Kita potong-potong kecil. Atau kalau ibu ada mesin apa namanya bikin bikin penyerut bisa. Tapi bahannya cukup botol ya, karena beda bahan bu. Kalau yang begini, ini dipakainya kan resin. Kalau ini bahannya HDPE. Makanya Apa tuh HDPE? Ini tidak untuk food grade. Ini tidak untuk food grade. Nah tujuan dari produk yang kita buat memanfaatkan limbah yang ada di sekitaran kita. Itu sebenarnya bisa dijadikan meja juga bisa, tergantung moldingnya. Tergantung pembuatan moldingnya. Lima. Ntar kelompok 6. Nanti kelasnya Sama, kelasnya untuk limbah ya. Iya. Enggak ya? Rai. Ini kalau cara bagusnya pakai mesin sih atau pakai serutan. Kalau ini emang agak lama. Mari kena tangan. Dia kotor ya. Iya, makanya pelan-pelan. Pelan-pelan. Atau Pakai paruh. bisa. Sebenarnya bisa, ibu langsung begini, tapi kelelehannya lama bu. Karena kita nggak boleh api besar, karena nanti akan timbul malah api. Ini kebakar jadinya. Dia akan dibakar. Karena si plastik ini ada titik Panas, fire didih. point dia. Jadi semakin tinggi suhunya dia akan nimbulin api. Jadi tujuannya hanya menggunakan saja. Tujuan dari masak plastik ini. Cukup digantung ke botol aja ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Yang jelas plastiknya itu harus dipotong kecil dulu. Nah, tadi yang saya bilang boleh pakai oven boleh. Terus kalau sudah seperti ini bisa Sengaja biar kaget ya. Nah, kalau mau pakai kompor nih pelan-pelan. bentuknya seperti ini. Gila mantap. Ini jangan api segini ya, api kecil aja. Nah ini bisa kita aduk. Ini boleh, pakai sendok boleh. Ini biarkan dia panas. Dan yang paling bagus pemanasannya pakai oven sebenarnya. Kalaupun mau pakai ini ditutup. Tujuan kita adalah menarikkan atau melunakkan si plastik. Kalau untuk bikin sendiri bisa lebih. sampai dia menjadi Meleleh seperti ya? karamel. Terus ada lagi yang matang enak. Tapi jangan dimakan ya. Kayak bubur. Udah kalau ini ibu penasaran pengen meleleh plastik, pengen lihat. Nah kalau nggak mau ada residu, pastikan alat buat pelunakannya ini tidak kotor, jadi tidak ada pasir nanti di dalam. Bikin kenyang. Nah ini setelah lunak, diaduk, setelah lunak, nah itu bisa dicetak. Cetak. Pun batok gitu Nah minimal dia seperti ini, udah lunak gitu. Tapi jangan sampai ini ya, pokoknya apinya itu api sedang, karena tujuannya hanya melunakkan si plastik ini.
Ini bisa kita pakai dengan menggunakan limbah tutup plastik atau yang seperti ini, Bu. Jangan yang bening. Limbah bak, limbah apa nggak bisa. Ya matiin aja mas. Nggak. Nah, ini akan seperti ini baru kita cetak. Kita masukkan ke cetakan. Tapi memang membutuhkan banyak. Nah, ini sebenarnya harus dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat. Jadi mengurangi sampah plastik di lingkungan kita gitu. Kalau secara individu paling kita hanya buat keperluan rumah aja. Nah, kalau setelah gini tinggal dicetak jadi. Makanya bisa dibuat apa aja. Mau buat jadi bangku pun bisa. Yang penting moldingnya. Yang itu botol aqua bisa. Bisa. Tapi yang food grade ya. Nggak bisa. Butuh tutupnya tutupnya. doang. Karena kalau yang buat makanan itu harus food grade. Emang khusus makanan gitu plastiknya, nggak boleh yang bukan makanan karena dia kan dari kimia ya. Kalau kena panas pasti memuai. Nah itu akan terkontaminasi si makanan. Iya. Yang ibu tadinya umurnya 80 jadi cuma 20 tahun. Iya. Kasihan. Ya. Nah itu makanya ini hanya dijadikan buat perkakas ya dulu. Ada yang mau tanyain? Bisa kan Pak? Mau dari apa? Porsi itu tuh. Bisa, yang penting moldingnya tadi masih bilang kalau mau benda besar kita harus mungkin dari swadaya masyarakat ya. Jadi di kampung ini ada bak sampah, ada bank sampah dikumpulkan sampah organik, sampah non organik. Nah itu kita bisa. Karena materialnya kita mengurangi limbah plastik. Kalau yang organiknya mungkin bisa jadi pupuk, bisa jadi gas, bisa. Sampah organik bisa jadi gas. Bisa. Cuma kita membawakan pengolahan limbah plastik, jadi nah ini. Nah, tadi ya ibu-ibu yang udah maju siapa tadi tuh? Saya Pak Guru. Nah, ini nih. Ini saya terus terang nggak bikin, dibeli. Ini yang mau maju aja nih. Mbak ini juga bayar aku Pak. Iya. Nggak ada yang bayar di sini. Sales. Nggak ada yang bayar. Sales. Nanti kalau kurang bisa beli di toko saya. Nah itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Belum baginya. Cuma aja. Lumayan buat tempat sabun. Dapat dari perempuan. Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup? Cukup. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih waktunya ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi